Empat partai besar pemenang pemilu 2014, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat hingga kini masih dipimpin oleh tokoh-tokoh senior. Publik menilai sudah saatnya kepemimpinan di partai politik mengalami regenerasi dengan memunculkan tokoh-tokoh muda. Keinginan publik itu tergambar dari hasil survei yang dilakukan Sirus Network pada 1 hingga 7 Desember lalu. 80% responden menginginkan agar partai dipimpin oleh ketua umum yang berusia 41 hingga 50 dan 51 hingga 60 tahun. Selain itu, 61% menyatakan bahwa sebaiknya tokoh partai yang berusia di atas 60 tahun ditempatkan sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, bukan pengurus harian partai. Tidak hanya itu, regenerasi parpol juga dipandang penting sebab tanpa ada proses kaderisasi dan regenerasi yang berlangsung, maka partai politik akan membusuk dengan sendirinya. Tidak mungkin partai jadi besar tanpa regenerasi. Pasti terjadi pembusukan karena organisasi yang hanya didirikan untuk kepentingan para pendirinya pasti busuk. Ya, untuk membahas regenerasi pemimpin parpol, sekarang sudah hadir di Studio Berita 1, Eriko Sotarduga. Selamat datang, Pak Eriko. Terima kasih, selamat pagi, Mas Christian. Nah, kita berbicara mengenai hasil survei lah ya. Ini penelitian dari Sirus Network mengatakan kalau publik menginginkan pemimpin partai ini dari kalangan muda. Boleh kita lihat dulu grafis yang ada, data-data berikut ini di layar. Kita akan lihat bersama-sama, inilah dia regenerasi parpol. 80% dari responden itu menginginkan parpol dipimpin oleh ketua umum yang berusia range-nya 41-50 dan juga 51-60 tahun. Di mana 61% di antara mereka menginginkan tokoh parpol itu berusia di atas 60 tahun ditempatkan saja sebagai Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasihat Partai. Nah, berkaitan dengan PDIP sendiri, di survei siapakah yang layak pimpin PDI Perjuangan? 26,1%-nya mengatakan Jokowi, 18,6%-nya mengatakan Puan Maharani, 16,7% itu mengatakan Megawati Soekarno Putri. Nah, sedangkan jika nama Megawati kita keluarkan dari daftar, di sini pemimpin PDIP jika Megawati tidak dicalonkan, Jokowi tetap teratas, ini bertambah 29,3%, Puan Maharani 24,5%, dan Ganjar Pranowo 12,4%. Ya, Bang Eriko, Anda melihat seperti itu, bagaimana kira-kira hasil penelitian ini? Ya, baik Mas Christian. Tentu kami sangat menghargai ya, artinya ada hasil survei yang seperti ini, walaupun kalau bicara secara terbuka juga secara jujur, sebenarnya kan survei ini kan namanya juga partai politik, khususnya misalnya seperti PDI Perjuangan. Ya. Seharusnya kan yang disurvei itu adalah yang memilih PDI Perjuangan, kan seperti itu. Karena kalau yang tidak memilih PDI Perjuangan, bagaimana bisa memahami juga PDI Perjuangan, itu satu. Hal kedua juga, sebenarnya yang perlu juga, kalau kita secara terbuka kepada publik, adakah yang membiayai survei ini? Ini hal yang penting juga diketahui oleh latar publik. belakangnya ya. Tapi apapun juga tentu kita sangat menghargai. Tren memang sekarang diinginkan adalah pemimpin-pemimpin muda. Tetapi kita jangan lupa bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu sarana pengkaderan untuk mengisi kader-kader yang nanti baik dalam memimpin di dalam eksekutif maupun di dalam legislatif. Dan sebenarnya PDI Perjuangan sudah menunjukkan hal ini di bawah kepemimpinan Ibu Mega. Hal yang paling penting sebenarnya, kalau kita lihat di mana-mana dan pada periode kapan saja, yang memimpin partai itulah yang maju menjadi calon pemimpin nasional atau menjadi calon presiden. Tetapi PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, memberikan kepada kadernya yang terbaik. Bukan beliau sendiri yang maju. Nah, ini menunjukkan satu ketokohan. Nah, hal ini juga Mas Christian yang ada di dalam kita. Sebenarnya kalau saya secara pribadi berbicara dengan Ketua Umum, begitu juga kami sebagai DPP, Ibu Ketua Umum juga sudah menginginkan untuk tidak memimpin lagi. Beliau juga ingin beristirahat. Beliau ingin menjadi katakan Madek Pandito Ratu. Tetapi memang internal kami sendiri yang dari bawah yang membawa ini di dalam Rakernas. Kalau kita lihat Rakernas yang di Semarang kemarin, Rakernas keempat, itu menyatakan bahwa suara dari bawah, dari kader-kader partai, dari tingkat baik anak ranting yang ada di RW maupun yang ada di kelurahan, pedesaan, sampai di tingkat pusat masih menginginkan beliau. Kenapa, Bung Christian? Ini sebenarnya kan menjadi satu pertanyaan juga. Karena ini proses transformasi.
di mana ini kali pertama setelah kita di luar pemerintahan menjadi the ruling party atau kader kita lah yang menjadi memimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini perlu dikawal, Mas Christian. Nah, untuk mengawal ini butuh tokoh yang memang punya pengalaman yang sudah melalui hal-hal yang mulai dari pahit sampai dengan manis, pahit, kembali manis sekarang dengan kemenangan PDI Perjuangan. Nah, itu dibutuhkan hal seperti itu. Itu pertama. Kedua, menyiapkan kader. Bagaimana caranya? Partai sekarang sedang menyiapkan sekolah partai, Mas. Lokasinya sudah ada, satu di Jogja dan ada di Bali. Bahkan di sini untuk keterampilan dan untuk persiapan di dalam memimpin partai juga sedang kita siapkan tempatnya. Nah, hal-hal seperti ini mentransformasi, menjaga pemerintahan di mana kita sebagai the ruling party ini penting dipimpin sama oleh tokoh yang memang sudah mengalami hal-hal ini semua. Nah, dari bawah ini menginginkan kembali Ibu Mega. Memang beliau pada awalnya jujur agak keberatan. Nah, kenapa saya? Memang tidak ada pilihan lain. Untuk saat ini memang dalam masa transformasi ini harus betul-betul dijaga. Karena kalau transformasi ini tidak berjalan dengan baik, bagaimana ke depannya partai ini? Berarti sekarang ini lagi keterbatasan stok, boleh dibilang seperti itu. Kalau keterbatasan stok kepemimpinan, kita sudah membuktikan. Contoh yang paling simpel. Dari mulai Mas Ganjar. Nah, bahkan hari ini, Mas Christian, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang nanti siang ini akan dilantik, itu Mas Jarod Saiful Hidayat, itu adalah kader. Salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kader kita tidak ada kekurangan. Semua lini bisa kita isi. Tetapi untuk memimpin semua proses transformasi ini, kan tadi secara kenegaraan kita sudah menyiapkan kader. Nah, ini partai. Nah, ini masa fase terakhir untuk peralihan. Berarti setelah ini akan transformasi Ya, itu tadi seperti ya? itu. Oke, nah kira-kira ke depannya dengan adanya kader-kader muda seperti itu, apakah ini akan total bertransformasi atau akan bertahap seperti apa? Nah, ini proses ini yang sedang kita jalani di dalam nanti Kongres Partai pada bulan April nanti. Jadi Kongres Partai pada biasanya Kongres Partai itu membahas pergantian ketua umum. Itu yang menjadi sentral pokok, melupakan yang paling penting bahwa sebenarnya adalah apa program partai. Program yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, apalagi sekarang yang memimpin di Indonesia ini presidennya adalah kader PDI Perjuangan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Dan apa tugas partai? Dalam membantu pemerintah, dalam mensupport pemerintah, di dalam mengawasi. Nah, ini semua dirancang dengan baik di dalam kongres nanti. Jadi tidak hanya pada saat kongres, siapa ketua umum baru. Nah, ini selama ini waktu habis hanya untuk. Nah, kita merubah diri bahwa di dalam kongres kita membahas mengenai program-program, kemudian keberlanjutan partai ke depan. Baik itu tadi seperti saya sampaikan, penyiapan sekolah partai, kurikulum untuk sekolah partai, kemudian juga menyiapkan. Jangan lupa Mas Christian, tahun depan ada 215 pilkada langsung. Nah, ini kan perlu dipersiapkan. Siapa kader-kader yang akan menempatkan ini? Apakah kader internal sendiri atau kader luar? Kita sangat terbuka. Nah, jadi untuk mengawal ini semua, proses transformasi yang demikian berharga ini menuju pematangan dari partai. Karena jangan lupa, partai kita terbentuk di dalam situasi yang memang cukup chaos pada tahun 99. Setelah dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Nah, saat inilah masa yang tepat di dalam mempersiapkan kader-kader yang lebih handal lagi untuk ke depan ini. Jadi kalau dari stok kader, sangat tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Baik. Nah, menanggapi hasil survei, kenapa seperti tampaknya ada resistensi menyatakan bahwa ini mungkin survei yang dibiayai, tujuannya mungkin mengadu domba antara Jokowi dengan Ibu Mega. Seperti itu bagaimana? Sebenarnya begini, Mas Rizal, kita tidak juga berpikiran secara negatif ya, tidak baik untuk berburuk sangka. Tetapi sebenarnya di dalam survei ini juga memang harus ada keterbukaan mengenai siapa yang disurvei, ya kan. Kedua, mengenai siapa juga yang membiayai survei. Karena dari sini masyarakat bisa tentu lebih menilai. Karena sekarang kan era keterbukaan melalui sosial media, tidak ada lagi batas dalam hal ini. Nah, kedua, tapi kita menganggap ini juga sebagai satu warning bagi kita. Artinya di proses transformasi ini memang pada periode kedepannya juga memang Ibu sudah sebagai ketua umum sudah mempersiapkan. Dan itu memang bukan beliau yang menginginkan. Memang datang dari bawah, datang dari betul-betul dari kader kita. Apapun proses transformasi ini harus dipimpin oleh Ibu. Pertama, karena memang beliau sudah sangat mempunyai pengalaman. Kedua,
Beliau sudah membuktikan kebesaran hatinya. Belum ada yang membuktikan bahwa yang mempunyai kekuasaan itu rela menyerahkannya kepada kader terbaiknya. Calonnya kepada yang lain gitu ya. Betul. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan partai, ini di sini masih ada Terah Soekarno lah boleh dibilang ya, kita bahas, tidak bisa dikesampingkan. Ada Megawati, di bawahnya ada nama Puan. Bagaimana Anda sendiri melihat itu? Nah, kalau kita melihat sekarang tentunya kan beliau ini sedang dalam proses di pemerintahan. Dan ini yang sedang dijalani beliau. Sudah menjalani di partai, sudah menjalani di legislatif, sekarang menjalani di pemerintahan. Nah, demikianlah Ibu memberikan perlakuan yang sama. Ketua Umum melalui partai memberikan perlakuan yang sama. Semua harus mempunyai track record yang jelas, Mas Christian. Nah, jadi seperti Mbak Puan sekarang, disinilah beliau untuk membuktikan dirinya di eksekutif. Kalau di legislatif sudah sebagai ketua fraksi. Nah, sekarang di eksekutif sebagai Menko PMK. Nah, ini kita melihat disinilah letak kebijakan dari Ketua Umum memberikan kesempatan kepada kader-kadernya. Seperti Sekjen kami, Pak Cahyokumolo menjadi Mendagri. Nah, kalau kita melihat langkah-langkahnya juga sekarang terlihat. Begitu juga Mbak Puan dengan program KIS dan segala hal yang dilakukan oleh kementeriannya. Nah, begitu juga seperti dengan Menkumham, Pak Yasona Lawli, begitu juga Pak Yoga di koperasi, Kementerian Koperasi. Nah, ini semua ini proses. Begitu juga kami semua kader-kader yang ada, semua dipersiapkan. Seperti kami sendiri, kami diminta DPP yang masih ada yang aktif yang tersisa, yang ini untuk mempersiapkan kongres ini. Konsentrasi betul untuk mempersiapkan kongres ini, langkah partai ke depan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ke depan. Seperti apa? Nah, saat inilah ditentukan. Baik, kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.